Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul bermajelis ilmu di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah berkaitan dengan Idul Adha. Sebelum kita membahas Idul Adha, kita ingin bahas terlebih dahulu hal yang sangat penting, yaitu Yaumul Arafah, Yaum Arafah. Dan bagaimana cara mengkompromikan perbedaan penetapan hari Arafah dengan yang ada di Arab Saudi dan juga dengan yang ada di Indonesia. Kita harus melihat bagaimana rujukan dalil dan juga pendapat para ulama terkait masalah ini. Hari Arafah, Hari Arafah, hadirin sekalian, memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama Syafi'iyah, saking mulianya hari Arafah itu, jika ada orang yang mengatakan kepada istrinya, "Saya akan menceraikan kamu di hari yang paling mulia di dunia ini," maka ketika hari Arafah jatuh talaknya. Karena yang paling mulia di hari itu adalah hari yang ada di siang hari itu adalah hari Arafah. Maka apabila kita ditanya, mana yang lebih afdal, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari di akhir bulan Ramadan? Karena sama-sama 10 hari kan? Wal fajri wa layalin 'ashar. Demi waktu fajar dan 10 hari, malam-malam 10, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ada lagi taharrau Lailatul Qadari bi 'ashri awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Maka mana yang lebih mulia? Maka para ulama mengatakan jika melihat siang, maka 10 hari di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dibanding bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada hari Arafah. Kalau melihat malam, maka Ramadan menang. Karena dia memiliki malam Lailatul Qadar. Hari Arafah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamil al-a'malu salih ahabbu indallahi ma min ayyami al-a'malu aw al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar." Tidak ada hari yang Allah cintai melebihi kecintaan Allah terhadap 10 hari ini. Sekarang kalau kita di Indonesia ini hari ke-8. Besok 9, 10-nya Kamis. Kalau di Saudi sekarang masuk 10, besok Idul Adha. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah bisa dikalahkan keutamaannya dengan jihad fisabilillah?" Tidak. Kecuali orang yang masuk ke medan jihad dan dia tidak kembali lagi, alias mati syahid. Jadi saking mulia hari Arafah tersebut. Kemudian pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan manusia dari neraka. Yang biasa kita tahu 10 hari di Ramadan atau bulan Ramadan akan ada orang-orang yang disebut utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ternyata 10 hari di bulan Dzulhijjah ini juga ada pembebasan hamba Allah dari api neraka. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumil Arafah." Tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari api neraka dibanding hari Arafah, yaitu besok. Sampai Allah mengatakan kepada malaikat, tanyakan kepada mereka, mereka ingin apa? Maksudnya orang yang bebas dari api neraka ini mau apa? Allah akan kabulkan semua keinginannya. Kemudian hari Arafah juga hari terbaik untuk berdoa. Nah besok ketika kita melaksanakan saum Arafah, maka perbanyaklah
berdoa. Dan ada satu doa yang Rasulullah baca pada hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa tambahan yuhyi wa yumit. Jadi tidak ada tambahan dalam hadisnya yuhyi wa yumit. Jadi doa yang beliau baca itu sighahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa dianjurkan untuk dibaca pada hari Arafah. Bahkan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, kalau sudah mentok doanya, balik lagi ke situ. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena namanya berdoa itu paling 5 menit pertama khusyuk. Sedih gitu ya. Dilakai-lakai teh. Diselengit sedih. Nah, kalau misalnya dia udah doa, udah segala mesti disebutkan. Nah, undainya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti kalau sudah keluar lagi perasaan, kemudian tadarru dengan khusyuknya datang, kemudian berdoa lagi. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji. Misalnya jamaah sekalian sekarang berangkat haji. Pada hari ke-8 Dzulhijjah itu hari tarwiyah. Para jamaah haji dari hotelnya, bagi yang tamattu menggunakan kain ihram yang sebelumnya sudah dilepas, bagi yang qiran dan ifrad sudah pakai ihram sebelum-sebelumnya dan belum dilepas, maka mereka bertolak tanggal 8 itu ke Mina untuk mabit di sana. Pada tanggal 9 tadi pagi, kalau waktu Saudi, pada malam hari menjelang subuh mereka sudah berangkat. Kemana? Ke Arafah. Ada juga yang berangkat. Pokoknya sebelum ketika terbit fajar mereka sudah ada di mana? Di Arafah, sudah kumpul untuk melaksanakan wukuf. Misalnya ada orang, misalnya ini Arafah, meja ini. Ini bukitnya itu yang ada tiangnya ya, ada apanya? Patung gitu ya, bukan patung apa? Menara. Biasanya saya wukufnya di sini. Di sini wukufnya. Ini Arafahnya segede gini. Saya wukuf di sini. Dari pagi sampai maghrib. Apakah hajinya sah? Tidak sah. Karena saya belum masuk Arafah. Masjid Arafah. Saya kacai ke sini sebentar. Balik lagi ke sini. Sah apa tidak? Hajinya sah. Karena dia sudah menginjakkan kaki di Arafah. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu harus wukuf di mana? Di Arafah. Walaupun cuma sebentar. Gitu unggul gitu dah. Yang penting ada. Kalau lebih afdal lagi ya dari pagi sampai menjelang maghrib, terbit matahari, tenggelam matahari dia di situ. Tapi kalau ada orang di luar Arafah dan sama sekali tidak menginjak tanah Arafah, maka hajinya tidak sah dan mengulang tahun depan lagi. Kalau menang kuota. Ya kan? Jadi batal hajinya karena itu rukun. Inti haji adalah Arafah itu. Jadi harus masuk di sekitar Arafah. Kalau hajinya apa namanya? Legal begitu ya, sudah punya kemah, alhamdulillah kan udah ada kemah. Nah, haji koboi biasa nama. Haji dikejar-kejar tuh ya. Nempel sini, nempel sini, nempel sini. Ya, akhirnya nggak dapat tempat, dia bikin kemah sendiri. Ternyata di luar Arafah, maka hajinya tidak sah. Jadi wukuf di Arafah. Pertanyaannya, apakah orang yang wukuf harus puasa? Nah, tidak. Yang berpuasa itu selain orang yang wukuf. Maka akan kita bahas. Poe ayeuna teh di ditu keur wukuf. Kita jamaah haji apa bukan? Bukan. Berarti kita harusnya puasa tadi. Kan Ustadz di Indonesia mah tanggal 8 tadi teh. Betul tidak? Sekarang baru masuk 9. Nah, maka nanti kita akan ya rinci satu persatu. Keutamaan puasa Arafah yang akan kita laksanakan besok memiliki keutamaan menghapuskan dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang. Jadi setahun kemarin dan setahun yang akan datang. Satu poe. Sapoe isukan orang puasa, satu hari saja itu menghapuskan dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Setahun ke belakang, setahun ke depan. Ustaz, dosa apa yang dihapuskan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dosa-dosa kecil insya Allah dihapuskan.
Gimana dosa besar? Kalaupun dosa besar tidak dihapuskan, maka minimal meringankan dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar ghibah gitu ya. Betul tidak? Banyak kan dosa-dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meninggikan derajat seseorang. Jadi selain menghapuskan dosa, puasa Arafah yang akan besok dilakukan itu meningkatkan derajat seorang muslim, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Hanya dilakukan satu kali puasa. Kemudian juga hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada permasalahan penentuan puasa Arafah yang sekarang menjadi perdebatan di negara kita. Bagaimana mengkompromikan perbedaan matali' atau matla' hilal di negara kita. Pertanyaannya, apakah puasa Arafah itu harus bersamaan dengan wukuf atau tidak? Apakah puasa Arafah itu puasa Arafah yang biasa dilakukan yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, ataukah dia puasa yang harus bersamaan dengan wukufnya orang-orang yang sedang haji? Maka jawabannya terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, menurut Lajnah Daimah Fatwa Saudi Arabia, pastinya puasa Arafah itu harus bertepatan dengan wukuf di Arafah. Dan manehna nu boga Saudi. Ya, fatwanya dari Saudi. Kata Lajnah Daimah, puasa Arafah itu harus bersamaan dengan Arafahnya orang wukuf. Dan karena lagi puasa Arafah. Berarti kalau isukan, menurut mereka udah nggak ada yang wukuf di Arafah, karena besok ibadah apa? Idul Kurban kan di sana. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lajnah Daimah atau lembaga fatwa Arab Saudi membawakan dalil atau berpendapat, Yaumu Arafah wal yaumul ladzi yaqifun nas fihi bi Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana manusia wukuf. Berarti orang yang haji tidak melakukan puasa, selain jamaah haji lakukan puasa, namanya puasa Arafah. Maka Nabi mengatakan siyamu yaumil Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari wukufnya orang-orang jamaah haji di padang Arafah. Wa shaumuhu masyru'un li ghairi man talbasu bil hajj. Dan orang yang wajib berpuasa adalah yang tidak melaksanakan haji, yaitu kita semua di luar yang wukuf di tanah Arafah. Maka dengan ini pendapat yang pertama, puasa Arafah harus mengikuti wukufnya jamaah haji yang ada di Arab Saudi. Duh, Ustadz berarti tadi teu kaburu. Berang ngopi tadi, aduh, menang pahala setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni dosa. Masalah fikih itu sangatlah luas. Maka ada pendapat yang kedua, puasa Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah di semua dunia ini. Jadi tidak berhubungan dengan wukuf. Arafah dilakukan pada tanggal berapa? 9. Karena kalau mau menyamakan dengan Saudi akan sangat susah. Sok ayeuna urang jeung Saudi perbedaan kur 4 jam. Ayeuna jam genep di ditu jam 3 jam 4. Betul tidak? Enak. Kalaupun mau nunggu penentuan hilal teh tunggu jam 10 penting. Ya kan di Saudi karena keluar tah pengumuman. Kita baru jam 10. Kaburu enggak sahur? Keburu kalau harus ngikut Saudi. Quraib dari Syam berangkat ke Madinah menemui Ibnu Abbas. Quraib di Syam itu gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan di Madinah gubernurnya adalah Abdullah bin Abbas. Quraib puasa lebih awal di Syam. Sehingga ketika sampai di Madinah harusnya udah lebaran. Tapi ternyata di Madinah nambah sehari lagi 30. Sehingga Quraib dikatakan oleh Ibnu Abbas, kita puasa sesuai dengan tempat di mana kita berpijak, ya. Jadi bayangkan saja kalau zaman sahabat harus mengikuti Mekah, dengan apa mereka tahu di Mekah ada wukuf atau tidak? Kenapa? Karena zaman itu belum ada media. Zaman dulu untuk mengabarkan kondisi Mekah saja
itu harus 3 hari, 4 hari, bahkan berbulan-bulan berjalan untuk menyampaikan kabar dari Mekah. Misalnya di Mekah lagi ada kejadian ini, mau disampaikan ke orang Basrah, Kufah dan sebagainya, mereka jalan kaki. Nggak ada telepon. Di sini udah kelihatan hilal nih. Orang itu teh siap. Nggak ada. Jadi kalau mau mengabarkan yang ada di Mekah itu mereka harus berjalan. Mungkin 4 hari, 3 hari baru nyampe sana. Di ditu mah hilal teh tanggal hijina poe Salasa. Atau kaburu tilu poe di dia. Betul tidak? Maka zaman dahulu pun terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan tanggal di setiap tempat. Karena apa? Sumuri ru'yatikum. Berpuasalah karena engkau melihat hilal. Waftirulah, dan berbukalah karena melihat hilal. Dan penglihatan hilal itu setiap negara berbeda-beda. Dan Rasulullah sudah memberikan opsi. Fa in gumma alaikum, apabila berawan tertutup hilalnya, sempurnakanlah 30. Itu di dalam puasa puasa Ramadan untuk menentukan Idul Fitri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk dari ulama Arab Saudi, mengatakan puasa hari Arafah adalah puasa tanggal 9, tergantung negaranya di mana saja, yang penting tanggal 9. Adapun harus bersamaan dengan wukuf, itu sangat menyusahkan dan sangat menyulitkan karena penentuan awal Dzulhijjah berbeda di setiap tempat. Kemudian yang berikutnya, dari keterangan yang kita sampaikan bahwa perbedaan hari Arafah kembali kepada 2 pertimbangan. Yang pertama, apakah perbedaan tempat terbitnya hilal mempengaruhi perbedaan ibadah ini atau tidak? Para ulama mengatakan sebenarnya menentukan bulan Dzulhijjah itu harus menunggu Arab Saudi. Ya harus sama, karena mungkin lebih kepada Arafahnya itu momen wukufnya, bukan waktunya. Tetapi pendapat yang lainnya, dan ini dipegang oleh para ulama dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di antaranya Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Imam Malik, Ishaq ibnu Rahuyah, dan Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, bahwa pendapat yang kedua lebih sahih, yaitu puasa Arafah mengikuti tanggalan di setiap tempat. Bisa saja hari ini kita sudah masuk tanggal 9, di tempat lain baru keluar tanggal 8. Karena berbeda dengan kita mungkin 12 jam. Betul apa tidak? Dan akan sangat susah untuk mereka kejar-kejaran dengan wukufnya orang-orang yang ada di Saudi. Kemudian juga kalau misalnya ada yang mengatakan puasa kamu puasanya haram karena kamu berpuasa ketika Idul Adha di mana? Di Arab Saudi. Kita jawab, kalau besok mau mengharamkan puasa ketika Arab Saudi Idul Adha, maka bagaimana kabar dengan puasa kemarin Syawal? Syawal kemarin kan orang namahan sepoe di Indonesia mah. Betul atau tidak? Di Saudi sudah lebaran, kita masih nambah sehari. Dan itu tidak masalah. Karena kita berpuasa tergantung matla, hisab, ru'yah di negara masing-masing. Dengan ini sejatinya tidak perlu ada perselisihan di antara kaum muslimin. Bagi yang lebaran besok berarti berdalil dengan tadi di antaranya fatwa Lajnah Daimah yang wukuf di Arafah adalah puasa Arafah, setelahnya adalah ibadah haji. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang terkuat, yaitu puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah dimanapun dan kapanpun kita berada. Tidak mesti harus mengikuti bersamaan dengan wukufnya mereka. Karena perbedaan ini tidak selalu terjadi, betul atau tidak? Mungkin baru 2 tahun ini selalu bersilang. Sebelumnya aman-aman saja. Ya mungkin ada sekali, nanti 5 tahun nggak bersamaan lagi, setahun lagi ada. Karena kan yang namanya bulan itu berputar. Sekarang Agustus, Ramadan, bisa jadi tahun depannya jadi Juli, kan begitu berputar. Musim haji bisa aja jadi musim dingin. Kalau musim haji kan musim panas. Nanti kalau musim itu terus berputar, akan ada momennya jamaah haji kedinginan, mungkin kan, bukan kepanasan. Karena waktu terus berputar. Maka jangan sampai hal ini membingungkan kita. Esok kita di Indonesia melaksanakan puasa Arafah, jangan sampai ketinggalan karena kesempatan kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan setahun sebelum dan juga setahun
yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah hari Arafah, ya, apa yang disunahkan? Sejatinya disunahkan di 10 hari ini kita membaca takbir. Ya, takbir mutlak. Tapi kan kalau di kita mah takbirannya kayak nungguan malam Idul Adha gitu kan? Ya, sebenarnya di hari-hari seperti ini tidak masalah kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena Umar bin Khattab pernah menceritakan, aku pernah masuk pasar di bulan Dzulhijjah dan pasar itu menggaungkan takbir di 10 hari ini. Kalau di Saudi mah sebenarnya karena banyak jemaah haji, mereka pada bertakbir. Tapi kalau di kampung-kampung takbiran itu kewe asar isukan lebaran. Karena baru udah laleuti kamar sigit ngedulag ya kan, takbiran. Sebenarnya sunnahnya 10 hari ini perbanyak bertakbir. Adapun takbir muqayyad nanti dilakukan setelah sholat Idul Adha. Setiap sholat fardu zikir diganti dengan apa? Takbir sampai hari ke-13. Pertanyaannya, bagi mereka yang mengatakan bahwa Idul Adha harus bersamaan dengan Saudi dan juga puasa Asyura, puasa Arafah harus bersamaan dengan Saudi, itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena mereka bisa menjadi orang yang menyembelih di tanggal 13 kita itu sudah tidak dianggap bagi yang berpendapat pendapat pertama. Kenapa? Karena di sana sudah hari ke-14 dan sudah nafar ya, nafar talis ya, sudah tidak ada lagi jemaah haji. Sudah selesai ibadah haji. Maka kita mengambil pendapat yang kedua, orang yang berkurban mengikuti penanggalan tempat ini, tempat kita, negara kita, sehingga hari ke-13 masih sah orang melaksanakan Idul Kurban, batasnya adalah sampai maghrib. Setelah kalau terlambat misalnya tidak menyembelih, ya itu mah ulang lagi tahun depan ya. Sebenarnya ke kandang sapi na bena tungguan tahun harap karena sudah terlambat waktunya ya. Kemudian ada ibadah yang lain yang bisa dilakukan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di penghujung 10 hari awal Dzulhijjah ini, yaitu ada pelaksanaan salat Idul Adha, salat Idul Adha. Polemik yang sering terjadi adalah pelaksanaan Idul Adha itu bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terkenal itu Ustadz khutbahna sekali diuk atau 2 kali diuk. Itu ada sebuah cerita yang unik sekali gitu ya. Kemudian ayah Ustadz jarang khutbah Idul Adha. Sakalina di jadwal dia harus khutbah Idul Adha. Kan Idul Adha itu ada 2 versi ya, sholatnya itu, sholat Id itu. Ada yang duduk, ada yang pakai kursi, duduk dulu seperti apa? Sholat Jumat. Ada yang langsung sekali. Ya, beda-beda gitu dalilnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang rajih adalah 2 kali. Semua sholat Id itu sama dengan sholat Jumat. Karena disebutnya Id. Jumat juga disebut dengan Id. Id Sogir gitu ya. Nah, Ustadz ini khutbah Masya Allah membara gitu ya. Kemudian nganggapnya wah duduk 2 kali. Ternyata nggak disediain apa? Panitia nggak nyediain kursi. Jadi emang harus survei dulu gitu ya. Kalau mau khutbah itu, kalau saya biasa khutbah, kalau kita suruh khutbah Id, kalau panitia nyediain kursi berarti kita beraha 2. Namun kursi berarti nantung ke akhir, alias pendapatnya dia magang yang 1. Ini si Ustadz ini udah khutbah, aku qauli hada, pas turun teh kursi, atau nagong gitu, ada ngejengkang ke sana. Dia nggak lihat nggak ada kursi, jadi mungkin karena jamaahnya banyak gitu ya. Pas mau duduk, akhirnya kita jamaah itu kahiji, wah si gana usana jam terbangnya masih sedikit nih. Dia mau duduk. Yang kedua bisa jadi panitianya tidak menyediakan. Karena kan dalam mazhab Syafi'i itu khutbahnya 2 kali. Dan ini yang dianjurkan seperti itu ya. Jadi 2 kali gitu ya, sama. Jadi dia itu mau duduk ngajengkang akhirnya jadi nagong. Jadi nagong, jadi pemandangannya kurang indah ya. Dan khutbah keduanya udah buyar gitu ya. Gara-gara nagong. Badannya besar lagi kan, aduh karunya. Anak diharap yang seri ayah gitu kan.
Wah, ini panitia zolim. Karena apa? Perbedaan ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Kalaupun mau berkhutbah awal sampai akhir juga ada pendapat demikian. Tetapi kalau di masyarakat, ya terutama di Indonesia, khutbah Id itu dilaksanakan dengan 2 khutbah sebagaimana hari Jumat. Maka harus ada sebenarnya diklat, ya pelatihan khotib, imam dan khotib itu penting. Ustaz saya mah kan enggak khotib, ya bisik kayak ngomong. Nah, jengkal. Jazakallah khair barakallahu fiik. Ya. Jadi apa namanya? Jangan sampai ya kita salah paham bahwa ada yang berkhutbah dari awal sampai akhir, ada juga yang dipotong menjadi 2. Apa sunnah-sunnah di hari Idul Adha? Bertakbir, ya, meramaikan hari tersebut, bahkan diperbolehkan wanita haid, anak-anak untuk datang ke tempat sholat walaupun tidak melaksanakan apa? Melaksanakan sholat. Misalnya sholat di sini di lapangan, dibawa semua anak-anak kecil. Bahkan pada hari itu boleh menabur rebana, betul tidak? Untuk menunjukkan kebahagiaan. Sebenarnya juga Idul Adha itu lebih ramai harusnya suasananya dibanding Idul Fitri. Betul apa tidak? Kalau kita kan Idul Adha teh mau beli baju, misalnya kan. Idul Fitri mau beli baju rame pasar. Idul Adha mah cempling gitu ya. Harusnya Idul Adha itu lebih ramai. Karena disitulah bagaimana di sana mereka melaksanakan ibadah haji, dan di sini kita melaksanakan ibadah Idul Adha. Memperbanyak takbir, kemudian yang mampu berkurban. Faman wajada lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna masjidana. Kata Nabi, yang punya kelebihan rezeki, tidak menyembelih, jangan masuk masjid, jangan dekat-dekat masjid, keluar saja. Maksudnya apa? Kalau yang mampu untuk berkurban, hendaklah berkurban. Saatan itu kelebihan. Ulah maksakan. Namun mampu sebenarnya. Ada orang sampai hutang sana, hutang sini demi kurban. Betul tidak? Karena biasa rutin kurban, dia nggak berkurban. Hanya dia harus menjual ini, menjual. Sebenarnya dia belum wajada sa'ah. Dia tidak menjumpai keluangan. Kalau biasa berkurban dan tahun ini nggak berkurban, jangan bersedih. Karena pahalanya akan terus. Orang tiap tahun berkurban. Tahun ini, asina prehelanya dapat menuju nih karena kondisinya dia mendapatkan pahala kurban. Karena barang siapa yang terbiasa dengan amalan soleh, kemudian ada uzur, dia ditulis pahala yang sempurna. Seperti orang yang tahajud, seperti sarean. Itu ditulis pahala sempurna tahajud. Kenapa? Karena dia terbiasa melaksanakan tahajud. Itulah keutamaan orang-orang yang merutinkan ibadah. Jika tertinggal karena sakit dan uzur, dia mendapatkan pahala sama seperti dia melakukannya. Jadi insya Allah mu'alengit wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzulimi hambanya yang biasa ibadah ke masjid, pakai setruk misalnya kan, wa'idzubillahi min dzalik, di rumah pengen ke masjid nggak bisa. Sebenarnya dia mendapatkan pahala jamaah. Kenapa? Karena dari kecil sampai sehat, sampai dia sekarang qadarullah sakit, tidak mampu lagi ke masjid, maka malaikat tetap mencatat dia di golongan orang-orang yang melaksanakan berangkat ke masjid. Kemudian sunnah yang berikutnya, sholat Idul Adha dilaksanakan ketika matahari terbit, ya sekitar pukul 6, dan berbeda-beda setiap tempat. Kalau di Kalimantan mungkin jam 7, ya. Semakin ke sana kan semakin lila gitu ya. Di sana maghrib jam 5 sudah azan, setengah 6 sudah azan, di sini jam 5 atau belum azan. Di Pekanbaru jam 7 karena maghrib, perbedaan. Dilaksanakan di lapangan. Ya, jika tidak ada halangan dilaksanakan di masjid. Dan di zaman Nabi SAW sholat Id dilaksanakannya di mana? Di luar. Makanya ada disebut dengan Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu ini Masjid Nabawi sebelah sana berarti ya. Non timur apa itu? Timur itu. Sebelah utara ya, ada masjid hijau hitam ya. Itu Masjid Ghamamah. Juga Nabi pernah melakukan khutbah di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, sampingnya lagi. Kenapa Masjid Ghamamah disebut Ghamamah? Karena dahulu ketika Nabi berkhutbah, kemudian datanglah awan menaungi beliau sehingga menjadi teduh. Maka di situ dibangunlah Masjid Ghamamah, tempat Nabi mengumpulkan para sahabat melaksanakan sholat Id. Jadi tidak di mana? Tidak di masjid, dilaksanakan di lapangan. Kecuali jika ada hujan. Pertanyaannya, Ustaz, ada tahiyatul lapangan atau tidak? Nah, kan ini sering para saya nunggu sholat tarik.
Sebenarnya begini, yang disebut musola itu semua tempat yang dijadikan tempat sholat, betul tidak? Ya, ada orang tahiyatul masjid karena masuk ke masjid, ya. Barang siapa yang masuk masjid, fala yajlisanna hatta yarka raka'ataini. Tidak boleh yang masuk ke masjid, tidak boleh duduk sampai dia ruku atau sholat melaksanakan sholat 2 rakaat. Bagaimana dengan di lapangan? Sebenarnya ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak masalah sholat di lapangan kalau dia memang meniatkannya itu adalah musola dia, kan akan dilakukan sholat. Walaupun tidak lazim sebenarnya, tapi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi besok kalau kita ke lapangan ada orang yang tahiyatul lapangan kahiji husnuzon subuh manehna telat. Salat ininya. Ya kan? Aduh lah gue nempeting. Udang-udang teh ada salat Id. Pakai jubah, pakai sorban, salat. Ulah ditarik kita diuk. Bisi eta salat subuh. Telat. Ya. Karena saya pernah salat ya Id. Ada orang bilang, "Ustaz, Allah tidak malu dengan kebenaran." Kenapa Pak? Harusnya Ustaz nasihati ini gitu ya. Tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Ini pegang mikrofon gitu ya. Maju ke depan. Kenapa enggak antum aja? Anak, antum aja, antum kan Ustaz kan. Kata anak, "Nah, biarin aja." Karena kan kita tidak tahu, dia mungkin punya pendapat. Saya berusaha kalau misalnya dia tahu nggak ada tahiyatul masjid, bisa sholat subuh keburangan ya kan. Akhirnya dia buru ke mana? Ke tempat Id, kemudian dia sholat subuh, ya kan? Ya kan sholat tobat. Bisa jadi sholat tobat. Di jalannya maksiat segala hati tegena. Iya tidak? Kita jangan sampai ya kan kita nggak tahu hati manusia. Atau yang kedua mungkin dia berpendapat ada tahiyat musola itu karena itu sudah menjadi tempatnya bersujud. Hanya dia sholat atau sholat duha bisa juga kan? Ya kan isyraq ya? Ya sholat syuruk bisa. Nah maka sebenarnya setiap orang jika melakukan suatu ibadah dan masih ada kesempatan perbedaan pendapat, ya tidak masalah. Ya kita jangan kekeh, ngekot mikrofon, ini salawat tadi cing, nggak boleh sholat tahiyatul lapangan, capek, ya. Ini. Memang tidak ada tahiyatul lapangan, tapi nggak tahu dia datang sholat itu, sholatnya niatnya apa? Bisa sholat telat tadi, sholat tobat, sholat duha, sholat kan banyak ya niatnya. Datang ke tempat pelaksanaan ibadah sholat, disunahkan menggunakan jalan yang berbeda. Kalau berangkat jalan sini, pulangnya jalan yang lain. Itu bisa dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Jika misalnya rumah di sini, ke sini jalannya, nanti pulangnya muter ke tempat yang lain dengan jalan yang berbeda. Dan pada pelaksanaan sholat Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri, jika sholat Idul Fitri diawali dengan makan di pagi hari. Kenapa? Untuk membatalkan bahwa di hari itu tidak ada puasa. Kan biasa nama sahur. Maka Idul Fitri, ayat berangkat sholat Idul Fitri teh, makan dulu. Untuk membedakan antara hari ini dan hari kemarin yang masih puasa. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, makannya diakhirkan setelah sholat Idul Adha. Walaupun sebenarnya alasannya itu karena mencicipi daging kurban. Ayeuna lamun nungguan kurban dibagikan jam baraha? Jam 3. Cagan kan kambing lamun aya anu mere daging kurban gitu kan. Tukang sate naung kudu aya. Jadi kalau dulu mah diakhirkan makan itu karena akan ada santap daging kurban. Nah ayeuna balik kurban saha gitu kan. Nah jadi kita tetap mengamalkan sunnah itu, atau pulang ke rumah arek nasi goreng, arek ngopi heula, arek apa, tidak masalah. Walaupun ilahnya dulu alasannya, karena setelah melaksanakan Idul Kurban, manusia itu memotong kambing di tempat pelaksanaan Idul Kurban. Jadi sunnahnya, kurban itu disembelih di masjid. Di masjid yang tempat dilaksanakan. Misalnya di At-Taqwa di sini, ya berarti disembelihnya di lingkungan masjid. Jadi lain kurban itu di imah kan ada ya masyarakat kita kadang kurbannya itu hayang di halaman sendiri ya. Padahal harusnya itu sebenarnya yang afdalnya setelah sholat Id potonglah hewan kurbannya di mana? Di masjidnya itu, lain di jero masjid, di lingkungan masjid atau di lapangannya. Ini syiarnya demikian. Tapi kadang ya mungkin ada yang ingin di sana di rumahnya biar lebih cepat. Nah,
Kalau mau mengikuti ya bagaimana dahulu dilaksanakan, ya di mana? Di masjid. Kenapa? Karena ada yang demikian pernah terjadi, sahabat ridwanullah taala alaih menyembelih sebelum pelaksanaan sholat. Jadi heula, sembelih heula. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang menyembelih kambing, menyembelih kurban sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka tidak sah baginya. Kenapa? Karena hewan kurban disembelih setelah pelaksanaan sholat. Pertanyaannya, Ustadz kumaha lamun hewan kurban saya mah kurbanan di Afrika? Di Afrika nungguan sholatnya irahanya berarti betul tidak? Nah, jadi itu bisa juga ya. Kalau misalnya di sana ya menunjukkan waktu di sana, bukan waktu di sini. Karena kalau menunggu waktu di sini, waktunya berbeda. Kan ada orang donasi kurban di Timur, di NTT, di Papua. Perbedaan waktu tidak? Tidak. Maka waktu mana pelaksanaan kurbannya? Tempat sana yang diwakilkan. Jadi ditelepon, ke sholat acan. Aduh, abdi kesiangan. Misalnya kurbannya di sini. Orang sana nanya, udah sholat belum di sana? Belum. Baca dipotong. Udah sholat belum? Telat. Kumaha kan? Jadi di sana, waktu Papua. Dan dia sudah menyerahkan kurban ini untuk dipotong di mana? Di Papua. Maka pelaksanaannya mengikuti waktu sholat yang ada di mana? Di Papua. Kalau di sini dipotong setelah sholat Idul Adha. Belah mana Ustadz? Belah itu mati heula. Ya kita pekurban. Pekurban sholatnya di mana? Ya. Jadi yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihannya tidak dinyatakan kurban alias adhahi atau sembelihan yang biasa. Sah dimakan? Ya sah dimakan kalau membaca bismillah. Kecuali kalau seandainya sapi, embe, loncat ke sumur. Hewan kurban, lari masuk ke sumur. Bagaimana caranya? Kalau hewan itu masuk ke sumur, lep, rahimahullah, si sapi teh kelebek meninggal, nah, mati dalam sumur, maka tidak boleh ada yang dimanfaatkan kecuali apanya? Kulitnya saja. Allahu Akbar, eta beak duit ya. Berapa sapi teh? 20. Masuk ke sumur, lop. Tarik teh kulitna sekilo 5.000. Eta ya kan kulitnya doang, nggak sewa ya dari potongan goreng. Bagaimana caranya? Kalau ada sapi yang masuk ke sumur atau kecepet atau apa, maka disembelih sesuai dengan kondisinya. Bisa dipotong di kakinya, dipotong di ekornya, ada kumadai. Karena ini dalam keadaan darurat. Iraqatud dam, mengalirkan darahnya sesuai dengan kondisinya. Kalau masih bisa diangkat, maka disembelih di atas walaupun dalam keadaan mungkin cedera atau sakit. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, ya udah ngapan di sungai atau di mana, burung bejuk golok, gaclek langsung ya. Putuskan apanya? Ya, lehernya atau urat-uratnya, maka boleh di mana? Boleh dimakan dan dibagikan. Tapi kalau sudah menjadi bangkai, maka itu menjadi haram dan hanya kulitnya. Itu pun setelah apa? Disamak, dibersihkan. Idza dzubigol ihabu faqad tahur. Apabila kulit sudah disamak, maka dia barulah suci. Karena jatuhnya apa? Bangkai, ya, jadi rugi. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pelaksanaan Idul Adha disunahkan datang dengan berbeda, kemudian melaksanakan salat di situ takbir pertama ya, takbiratul ihram, kemudian ditambah takbiratul zawaid. Ada berapa? Takbir yang pertama takbiratul ihram tambah zawaidnya berapa? 7. Di sela-sela takbiratul ihram tidak ada bacaan khusus, tetapi ada bacaan yang diriwayatkan oleh ya, para sahabat, yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cara bertakbir ya ada beberapa macam. Pertama, takbir sejajar dengan apa? Dengan pundak. Kemudian sejajar dengan telinga. Nah, ini takbir. Kenapa takbir itu begini? Ini Masya Allah ya hikmahnya. Jadi dalam bertakbir itu, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kemana? Ke kiblat. Jadi kalau kita sholat itu, ya kaki menghadap ke kiblat. Jadi kalau sholat jangan gini, jangan gitu ya, ngilang gitu. Satunya ke sini, satunya ke sini. Jadi kaki itu harus lurus ke depan. Jadi kalau sholat jangan
sampai begini gitu ya, kakinya itu nyerong. Karunya nu sebelah itu kada kuku. Getek ya kan. Nah, sawu sufufakum, luruskan. Nah, takbir itu juga sama. Tangannya itu ada takbir yang biasa dilakukan orang tuh begini ya. Itu kurang tepat ya. Allah gitu ya, begini. Allah, ada. Ya kaki gitu ya. Gitu ya. Wah, jadi gini, enggak gini ya. Jadi gini. Di sini boleh atau di sini di atas. Ya, sama dengan apa nih? Oh, Allahu Akbar atau jangan juga begini, ada takbir orang Allah. Ini gini, hanap doang, ngegebah gitu. Allah. Banyak. Ada nggak pernah lihat kan? Ada orang sholat masjid. Allah. Sami Allah ya. Sami Allah. Salah. Nggak ada orang takbir begini. Ini takbir yang memiliki mana? Masa ke bawah gitu kan? Ngegebah. Terutama pas apa? Iktidal. Sami Allah tuh orang nggak cukup segini aja. Harus sama begini. Sami Allah. Kalau mau di sini mangga, di sini mangga. Jangan cuma nih begitu ya. Nyehkeun. Takbir 7 kali. Selain takbiratul ihram, jadi takbiratul ihram sama Allahu Akbar, diam sejenak, baca doa iftitah, kemudian baru takbir zawaid berapa? 7. Kadang-kadang mah cara ngitungnya kumaha. Kalau saya memakai tangan biasanya. Jadi ya, kalau jadi imam kudu konsen. Gitu ya. Allahu Akbar. Biasanya saya pakai ini nih, pakai apa? Pakai tangan, sukoho. 5 apa genep tadi tehnya gitu kan. Makanya harus jeda dulu ketika takbir Allahu Akbar yang pertama takbiratul ihram itu diam dulu, baca iftitah. Ya Allahumma ba'id baini Allahu Akbar kabiro. Bainu mana baca set. Baru mulai zawaidnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya saya mah kieu dah. Kieu, syukuh. Karena kok udah gini, tilu apa opat kan nggak mungkin saya nanya ke tukang. Karena 7. Nggak mungkin. 8. Batal gitu ya. Jadi saya biasanya pakai tangan kalau imam Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Harus konsentrasi. Karena kalau misalnya 8 misalnya imam Assalamualaikum deh. Tadi mah 8 lah. 8. Kemudian setelah itu Allahu Akbar selesai, Al-Fatihah. Al-Fatihah disunahkan yang Nabi SAW baca adalah surah Sabbih isma rabbikal a'la. Ada juga yang qaf panjang teuing kok, makanya panas. Sabbih juga kalau di kita mah udah panjang ya. Rakaat keduanya baru al-ghasyiyah. Rakaat yang kedua setelah takbir intiqal dari sujud kemudian berdiri, ada Allahu Akbar tidak? Allahu Akbar selesai, dimulai 5. Diam dulu. Muka rek ruku teh bingung gitu. Takbir dari. Jadi biarkan jamaah apa? Hening karena perbedaan usia itu juga ya mempengaruhi kecepatan naik cengkat dina sujud. Biarkan semua diam. Baru mulai. Allahu Akbar baru diikuti. Kemudian di sela-sela itu jika diam tidak masalah. Kalau mau membaca juga Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai seperti sholat yang lainnya, beres. Baru setelah itu apa? Khutbah. Boleh nggak pulang? Amanggilan khutbah. Menges ngamuk gitu. Pulang ya, tidak masalah. Karena tidak membatalkan sholat idnya. Karena ada orang yang pulang setelahnya. Betul tidak? Jadi sunnah. Ya, jadi kalau sholat ini, sholat apa? Jumat, itu harus mengikuti khutbahnya. Baru sholat. Berbeda dengan sholat id, sholat dulu baru khutbah. Karena mungkin saja ada yang keluar lebih cepat. Ya, tapi kalau yang afdalnya ya dia tunggu di situ sampai selesai. Karena khutbah id itu syarat dengan nasihat. Bahkan Rasulullah SAW selalu mengkhususkan khutbah yang berisi nasihat terhadap wanita. Jadi dalam khutbah id itu ada nasihat takwa, mungkin biasanya template defaultnya itu kisah Nabi Ibrahim gitu ya. Ya enggak? Kalau Idul Adha kan itu yang dibahas kan? Kisah Nabi Ibrahim, nyembelih Ismail gitu kan. Kemudian apa? Menasehati ibu-ibu. Dinasehati sungguhnya. Jadi Rasulullah itu mendatangi para
kaum wanita, kemudian mengatakan sesungguhnya kalian adalah makhluk Allah yang paling banyak di mana? Di neraka. Ya, kemudian wanita mengatakan, bagaimana kita bisa banyak di neraka? Apakah kita kufur kepada Allah? Apakah kita begini? Kata Nabi, tidak. Bal yakfulna ashir, karena kamu para wanita sering melupakan nikmat suami. Maka ketika itu para sahabiyah mengeluarkan perhiasannya untuk diinfakkan kepada Nabi SAW, karena Nabi mengatakan bebaskan diri kalian dari api neraka walaupun hanya sodako 1 butir kurma. Setelah sholat id selesai langsung melaksanakan apa? Penyembelihan. Kalau tidak, ya bagaimana lagi? Korban perasaan ya. Aduh, tidak ada kurban. Insya Allah sudah selesai kewajiban dia. Kemudian ada hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari 11, 12, 13. Di hari-hari ini tidak boleh orang berpuasa. Diharamkan bagi mereka berpuasa di 10 Zulhijjah, di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Dan pada hari tasyrik dikumandangkan takbir di setiap selesai sholat. Ya, sampai maghrib di tanggal 13. Setelah itu, ya para jamaah haji yang ada di Saudi Arabia, bagi mereka yang furoda biasanya langsung pulang 2 hari setelahnya. Oleh ekonomi biasanya tunggu di sana 7 hari di Mekah, 7 hari di Madinah, kemudian pelaksanaan hajinya. Kita yang ada di sini bisa mendapatkan pahala itu semua dengan kita senantiasa menjunjung tinggi syiar wa may yu'azzim sya'airallah fa inna dzalika min taqwal qulub. Syiar-syiar seperti takbir, puasa Arafah, salat Id, ya harus dikumandangkan, dimeriahkan. Jangan sampai orang di lebaran letik gitu ya. Enggak, harus ramai. Ya, kalau enggak ada yang dimakan ya apalah buat di rumah. Sampai ramai, anak-anak kecil boleh dibawa ke tempat sholat, semuanya harus berbahagia karena ini termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Allah lipat gandakan pahala kita di 10 hari ini. Kita dijadikan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, diampuni dosa setahun yang telah lalu dan yang akan datang, dan kita diberkahi di hari Arafah yang esok insyaallah akan kita laksanakan. Ini kesempatan kita, belum tentu di tahun depan kita mendapatkan Arafah karena kita tidak tahu di bumi mana kita akan menutup usia ini. Demikian dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Idukum mubarak. Selamat menunaikan ibadah puasa Arafah dan nantinya ibadah Idul Adha. Semoga yang berkurban Allah terima kurbannya. Dan semoga Allah SWT memberkahi kita semua, dan di tahun yang akan datang kita berangkat haji bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.